Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku, Masak Simpel, Cemilan, dan Masakan Sehari-hari. Kali ini aku akan bagi salah satu resep sayuran yang mungkin bingung mau masak apa atau masak sayur apa nih gitu. Kali ini aku akan masak sayur hijau, campur bakso, dan campur wortel ya. Langsung aja ke bahan-bahannya, let's go! Bahan-bahannya juga nggak banyak dan cukup simpel ya. Yang pertama, 1 bungkus sawi hijau, lalu 1 buah wortel dan 1 bungkus bakso, sejumput garam, setengah sendok makan saus tiram, setengah sendok makan penyedap, dan setengah sendok teh gula pasir. 1 buah cabai besar, 3 siung bawang putih, dan 2 siung bawang merah. Di sini karena bawang merahnya besar, jadi 1 siung aja cukup. Lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ambil dulu sawi hijaunya. Jadi di sini aku akan pisahkan dulu sawi hijaunya dan aku akan potong-potong setelah ini ya. Untuk cara memotongnya ini tergantung kreasi masing-masing. Jadi mungkin ada yang motong sawi dengan cara langsung dipotong-potong tanpa dibelah dulu, atau mungkin punya cara tersendiri, itu silahkan aja. Yang penting hasil akhirnya nanti sawi sudah terpotong-potong, terus nanti kita gunakan, kita jadikan satu dengan bahan-bahan yang lain beserta dengan bumbunya. Jadi nggak perlu hedon dan nggak perlu kenapa ini potongnya begini, ini potongnya begini, pokoknya sesuai kreasi masing-masing aja. Setelah semuanya terpotong, nanti kita akan taruh di dalam satu wadah. Lalu jangan lupa juga untuk dicuci terlebih dahulu. Berikutnya kita sisihkan sawinya dulu nih. Lanjut kita potong-potong wortelnya. Jadi 1 buah wortel ini kita potong sesuai kreasi kita juga. Mau dibentuk bunder-bunder atau mungkin diserong seperti ini juga boleh. Dibikin tipis-tipis aja supaya nanti akan lebih cepat matangnya dan enak juga makannya. Informasi, kalau ada yang nggak suka sama wortel atau lagi pemales pakai wortel, atau mungkin di rumah nggak ada wortel, yang ada semisal jagung, mungkin boleh dicampur sama jagung juga. Jadi opsional sih sebenarnya campuran sawi hijau ini. Setelah terpotong, kita taruh di dalam wadah ya, tapi kita pisahkan, jangan dicampur dengan sawi hijau. Karena nanti sawi hijaunya itu kita masak paling terakhir, jadi wortel ini kita campur dengan si bakso tadi. Nah ini ya, kita pisahkan wortelnya di dalam wadah baru. Jadi setelah motong wortel, lanjut kita potong baksonya. Jadi nanti baksonya ini baru kita jadikan satu di dalam wadah wortel. Motong baksonya ini juga tergantung kreasi atau tergantung kesukaan aja. Jadi mungkin ada yang nggak suka kecil-kecil, boleh langsung pakai 1 baksonya. Tapi emang alangkah lebih baik dipotong jadi 2 sih, supaya kematangannya juga bagus. Atau mungkin kalau misalnya dipotong jadi 4 juga alangkah lebih baik, jadi kelihatan lebih banyak juga hasilnya. Ini kebetulan aku cuma potong jadi 2 aja ya. Nah ini selesai aku potong, aku campur, aku masukkan juga di dalam wadah wortel tadi. Lanjut lagi, berikutnya ini aku potong bawang. Jadi bawang merahnya karena besar, jadi aku pakai 1 siung aja. Sebenarnya kalau misalnya bawang merahnya kecil bisa 2 siung atau mungkin 3 siung yang suka bawang merah. Potong kecil-kecil aja, boleh potong tipis-tipis atau potong kecil-kecil. Kalau aku sih pribadi emang sukanya dipotong kecil-kecil, jadi dicacah gitu. Berikut setelah potong bawang merah, potong juga bawang putihnya. Jadi ini kan aku pakai 3 siung bawang putih. Potong kecil-kecil juga, aku cacah aja sama seperti bawang merahnya. Ini kalau misal buatnya porsi lebih banyak, kayak misalnya sawinya pakai 2 ikat, wortelnya pakai 2 buah gitu, mungkin bawangnya bisa lebih banyak ya. Ini juga sebenarnya agak kebanyakan sih, tapi karena emang orang rumah suka bawang-bawangan, jadi bumbunya emang aku bikin lebih banyak.
Setelah bawang merah dan bawang putih, potong juga cabai besarnya. Jadi di sini cabai besarnya aku potong serong. Boleh diserong, boleh dibulet-buletin, tapi akan lebih cantik sepertinya kalau diserong-serong seperti ini. Sama seperti bawang merah dan bawang putih juga ya, kalau misalnya porsi buat sayur hijaunya lebih banyak, mungkin cabai besarnya bisa dibanyakin. Setelah terpotong bawang merah, bawang putih, dan cabai besarnya, kita taruh di dalam wadah. Ini bawang merah, bawang putih aku pisahkan ya sama cabai merah besarnya, karena cabai merah besar ini nanti aku masak terakhir juga. Dia kayak untuk mempercantik sayur ini sih. Ini dia bahan-bahannya, udah siap semua. Jadi sebelumnya tadi juga aku udah cuci wortelnya, baksonya, dan sayur hijaunya. Jadi setelah siap semua, langsung aja kita nyalakan kompor. Panaskan sedikit minyak, jadi kalau udah panas langsung masukin bawang merah dan bawang putihnya. Jadi bawang putih, bawang merahnya ini kita oseng-oseng dulu sampai baunya harum. Kalau udah bau wangi-wangi gitu, langsung aja kita masukin bumbu-bumbunya. Jadi kayak saus tiram, penyedap, garam, dan gula. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka manis, nggak pakai gula juga nggak apa-apa, itu opsional aja, kesukaan masing-masing ya. Tumis lagi, oseng-oseng bawang merah bawang putihnya sampai wangi, dan dengan campuran bumbu-bumbu tadi. Nah ini kompornya pakai api sedang aja ya, karena biar nggak terlalu gosong gitu bawang-bawangnya. Dirasa udah wangi-wangi sedep gitu, kita campurkan air ya. Jadi air ini juga secukupnya aja, karena kita kan akan merebus si wortel dan bakso dulu sampai matang. Setelah masukkan air, dirasa udah mulai agak mendidih gini, kita udah bisa langsung masukin si wortel dan baksonya. Jadi kita masukin bakso dan wortel ini karena kan tekstur bakso dan wortel ini lebih lama matangnya dibanding sayur hijau. Rebus wortel dan bakso mungkin kurang lebih beberapa menit sampai airnya agak ngeresap, sampai si wortel ini udah lembut dan baksonya juga, pokoknya wortel dan baksonya udah sama-sama mateng. Jadi pertandanya kayak si air ini udah mulai ngeresap, udah mulai habis juga airnya. Nah di sini kalau misalnya airnya udah habis terus ternyata wortelnya masih katos, bisa ditambahkan air lagi ya. Tapi kalau misalnya udah lembek, udah mateng, jadi udah cukup. Ini dia, jadi bakso dan wortelnya ini udah kelihatan kan, baksonya udah mulai mengembang, jadi kayak udah matang juga. Si wortel ini juga udah lembek, airnya juga udah ngeresap, udah nggak banyak kayak tadi. Jadi udah bisa kita masukin sawi hijau. Nah ini sawi hijaunya agak diperas karena kan sawi hijau ini berair, jadi supaya nggak nambah banyak airnya, jadi dikurangin gitu, kayak kita peres-peres aja dia sawi hijaunya untuk dimasukin ke dalam wajan. Ini kenapa tadi aku bilangnya airnya harus ngeresap dulu baru kita masukkan sawi, karena sawi ini memang berair dan sawi ini tidak bisa terlalu lama direbus di dalam wajan. Jadi kayak beberapa menit aja dia bakal lembek dan bakal mateng. Mulai kita aduk-aduk perlahan, jadi kita jadikan satu sama bumbu-bumbu yang udah tercampur di bawah. Nah ini emang agak susah karena sawinya kan masih ngembang, nanti dia akan lembek sendiri. Ini sawinya udah mulai matang karena udah mulai nggak ngembang kayak tadi. Tinggal kita aduk-aduk aja, kita campur rata. Kalau memang suka berkuah, ini sebentar lagi udah bisa diangkat. Tapi kalau misalnya mau lebih kering, bisa ditunggu airnya agak ngeresap sedikit lagi. Terakhir kita masukin cabai merah besarnya. Jadi cabai merah besar ini bisa dimasukin sebelum sayur juga sebenarnya, cuman karena tadi aku lupa jadi terakhir juga nggak apa-apa, karena cabai merah besar ini kan gunanya emang untuk mempercantik, nggak masalah sih. Ini aku aduk-aduk lagi. Kalau memang suka yang ada kuahnya gitu, jadi ini udah bisa diangkat karena sayurnya udah mateng. Tapi kalau misalnya nggak suka yang berair kayak aku, ini bisa ditunggu agak lebih mateng, tapi sayurnya jadi kayak lebih lembek gitu jatuhnya.
Kalau udah mateng, ini bisa dimatikan kompornya, terus hidangkan di dalam mangkok atau piring atau baskom, jadi suka-suka aja. Tinggal tambah buat ayam goreng atau ikan-ikan lainnya mungkin. Jadi ini udah mantep banget, rasanya juga wanginya juga udah pol. Udah selesai dan siap untuk dihidangkan. Tumis sawi hijau plus bakso dan plus wortel juga siap banget untuk jadi ide makanan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih juga buat yang udah subscribe dan selalu support channel ini ya. Komen di kolom komentar untuk request masak apa lagi nih aku selanjutnya. Tunggu dan tonton terus video masak simpel aku selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.